Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasib dari Fakultas Teknik Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan sebuah pengantar komunikasi. Apa itu komunikasi? Pengertian komunikasi adalah suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau suara noise. Adapun macam-macam komunikasi, ada intrapribadi, ada antar pribadi, ada kelompok kecil. Adapun antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan dengan berbicara dengan diri sendiri, bertujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisa dan merenungkan. B. Antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar dua orang, bertujuan untuk mengenal orang lain dan diri sendiri. C. Kelompok kecil adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil, bertujuan untuk berbagi informasi yang diperoleh, mengembangkan suatu gagasan, memecahkan suatu permasalahan, serta membantu orang lain. Macam-macam komunikasi, ada organisasi, ada publik, ada antar budaya. Organisasi adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu organisasi formal, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja dan memberikan informasi. Publik adalah komunikasi yang dilakukan dari pembicara kepada khalayak, bertujuan untuk memberi informasi, meyakinkan dan menghibur. Terus antar budaya adalah komunikasi yang dilakukan antar orang dari budaya yang berbeda. Jadi beda budaya mempengaruhi, bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan satu dengan yang lainnya, mempengaruhi, bermain, bahkan membantu satu dengan yang lainnya. Terus macam-macam komunikasi, ada massa, adalah komunikasi yang diarahkan kepada khalayak yang sangat luas. Proses komunikasi itu ada komunikator, ada pesan, ada saluran, ada komunikan, yaitu bahwa komunikator tersebut memberi informasi, memberi komunikasi kepada komunikan melalui pesan atau isi pesan dan saluran, atau entah melalui dengan Facebook, LAN, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Unsur komunikasi ada 4, yaitu ada sumber yang disebut komunikator, ada isi pesan, atau ada media atau saluran melalui surat, melalui pesan, melalui handphone, dan lain sebagainya. Nomor 4, penerima atau komunikan yang mendengarkan, sehingga orang tersebut mengerti apa yang disampaikan oleh komunikator. Tujuan komunikasi tersebut: 1. Menemui diri, penemuan diri, yang dalam pemikiran tersebut kita nanti akan menemukan sesuatu yang tidak pernah kita temukan. 2. Berhubungan dengan orang lain, jadi banyak jaringan, banyak berkomunikasi dengan orang lain sehingga masalah cepat terselesaikan. Nomor 3, untuk meyakinkan. Jadi jika memang itu sudah yakin, maka harus kita yakinkan. Nomor 4, untuk bersenang-senang. Banyak tujuan dari komunikasi tersebut, entah itu dengan teleponan, WhatsApp, IG, ataupun dan lain sebagainya. Intinya dalam artian untuk bersenang-senang bisa, untuk tidak bersenang-senang juga bisa, dalam artian serius. Keterampilan mendengarkan: 1. Mendengarkan untuk kesenangan, mendengarkan untuk informasi, mendengarkan untuk membantu. Kemampuan dalam mendengarkan: sibuk dengan diri sendiri, biasanya orang sibuk dengan lain sebagainya, apalah. Terus sibuk dengan masalah-masalah eksternal. 3. Cara dalam mendengarkan: mengulangi pemikiran pembicara sehingga apa yang kita dengarkan
jika kita mengulangi maka insya Allah akan mengerti. Nomor 2, menyatakan pengertian atas pengertian berbicara, memberikan pernyataan kepada pembicara tersebut. Nomor 3, mengajukan pernyataan yang relevan. Kita harus mengajukan pertanyaan di mana pertanyaan tersebut kepada kita kurang real, sehingga kita perlu mempertanyakan, sehingga pertanyaan tersebut mempunyai jawaban yang relevan. Adapun unsur lain dalam komunikasi, satu, cara berbicara. Jadi cara berbicara kita itu harus lemah lembut, harus sopan. Terus mendengarkan, harus kita dengarkan apa yang telah pembicara ataupun komunikator jelaskan. 3, cara mengamati. Kita mengamati harus dengan baik, tidak bermain-main. Nomor 4, menjaga sikap selama berkomunikasi atau bahasa tubuh. Dalam artian tubuh kita harus sopan. Kesimpulan dari presentasi di atas bahwasanya komunikasi adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang ataupun lebih, yang dimana setiap orang dapat sebagai pengirim dan penerima pesan. Komunikasi berbentuk untuk memperoleh informasi, baik untuk informasi penemuan diri, berhubungan dengan orang lain untuk meyakinkan suatu informasi, dan bahkan ada kala informasi untuk bersenang-senang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.